Shalom saudara sekalian, kebenaran hari ini berjudul keharuman di hadapan Allah. Saudara, firman Tuhan dalam kitab Wahyu tertulis begini, dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Saudaraku, kebenaran yang termuat di dalam ayat ini terkait dengan bagaimana kita membangun kehidupan yang berbau harum di hadapan Allah. Kelakuan kita, perilaku kita, baik yang ada di dalam pikiran, batin kita, setiap ucapan kita dan perilaku kita yang kelihatan, itu bisa menjadi suatu keharuman di hadapan Allah, yaitu jika kita melakukan segala sesuatu sesuai dengan apa yang diingini oleh Allah atau sesuai dengan hakikat Allah. Hakikat Allah adalah kasih. Ya, hakikat Allah yang kasih, yang adil, dan yang kudus, ya. Saudara, jadi ketika perbuatan kita itu sesuai hakikat Allah atau mengekspresikan hakikat Allah, maka ada keharuman yang dicium oleh Allah. Tentu saja Allah tahu apakah dalam mengekspresikan hakikat Allah kita melakukan dengan sikap hati yang benar. Artinya kita melakukan sesuatu dengan hati yang mengasihi Allah. Saudaraku, tentu Allah tahu, saudara. Tentu setelah seseorang diproses lewat perjalanan panjang, dibentuk oleh Allah, didewasakan oleh Tuhan melalui Roh Kudus, maksudnya ya saudaraku. Ini proses lewat perjalanan panjang ya, didewasakan oleh Tuhan melalui Roh Kudus ya saudara. Ya. Kita baru bisa berkeadaan berkodrat ilahi itu, di mana segala sesuatu yang kita lakukan bisa sesuai dengan hakikat Allah tersebut. Hakikat yang kasih, yang kudus, dan yang adil. Ya. Ini hakikat seperti ini pasti tidak akan melukai orang. Hakikat yang kasih, yang kudus, dan yang adil ini ya, pasti tidak melukai orang. Ya saudara, pasti. Dan keharuman seperti itu benar-benar menyukakan hati Allah. Sebaliknya kalau saudaraku ya, perbuatan kita sehakikat, kalau perbuatan seseorang ya, jangan kita lah ya. Kalau sebaliknya kalau perbuatan seseorang ya, sehakikat dengan kuasa kegelapan seperti egoisme, kebencian, dendam, gila hormat, yang pasti melukai orang, menyakiti sesama, itu menjadi bau busuk di hadapan Allah. Perbuatan yang melukai orang, yang membuat dendam, kebencian, gila hormat, mencari sanjungan, pujian manusia, kepuasan daging, kepuasan jiwa yang keruh, itu mendukakan hati Allah. Bau busuk. Nah, bau ini merupakan bau kekal atau bau abadi di neraka. Ketika seorang meninggal dunia, apakah ia memiliki keharuman atau kebusukan? Apakah ia memiliki keharuman ataukah ia memiliki kebusukan? Itu adalah hasil akhir yang akan dibawa di hadapan pengadilan tata Kristus. Itu menjadi nilai kekalnya loh, saudara. Ngeri kali ya, saudara, ngeri. Oleh sebab itu, hendaknya kita tidak berpikir bahwa nanti setelah mati masih ada semacam proses ya. Masih ada semacam proses di balik kubur ya. Kalau di dunia baunya busuk, nanti setelah mati bisa diproses lalu menjadi harum gitu. Wah, itu mengawur ya, tidak ada begitu. Tentu tidak demikian, ini ajaran yang menyesatkan. Kalau sudah di hadapan Allah nanti pasti orang gemetar lalu meminta ampun. Nah, itu permintaan ampun yang palsu.
Mestinya permintaan ampun itu sejak sekarang, sejak hari ini, yaitu ketika seseorang menghadapi kenyataan dunia yang jahat. Tetapi banyak orang memilih untuk tidak taat. Nah, ini mengerikan. Tidak taat terhadap Tuhan. Mestinya permintaan ampun itu sejak sekarang, saat ini, yaitu ketika seorang menghadapi kenyataan dunia yang jahat. Tetapi banyak orang memilih untuk tidak taat, tidak hidup suci. Nah, ini kenyataan yang tidak bisa dibantah. Itu mengerikan. Dan ketika seseorang, ya saudara, dan ketika seseorang, ya, salah dalam mengambil keputusan atau tindakan, ya, tidak mau bertobat, tidak mau mengakui dosa, wah, celaka, saudaraku. Dia bertindak suka-suka seakan-akan Allah tidak ada. Mestinya pertobatan mulai sekarang, kesucian dibangun mulai sekarang, supaya dia memiliki keharuman. Bukan nanti setelah mati lalu ada proses penyucian, lalu seakan-akan dari bau busuk bisa jadi bau harum. Tidak begitu. Oleh sebab itu kita harus bebenah atau harus berkemas-kemas mulai sekarang sejak kita hidup di dunia. Kita benahi hidup kita supaya kita memiliki keharuman. Dan ketika kita meninggal dunia, maka keharuman kita, yaitu keharuman yang kita capai, keharuman yang kita bangun, keharuman yang kita buat sejak kita di dunia, menjadi keharuman kekal di hadapan Allah. Itu tidak ada rekayasa, tidak ada kamuflase, tidak mungkin ada kemunafikan. Oleh sebab itu kita memeriksa diri kita hari ini. Apakah kita memiliki keharuman di hadapan Allah atau bau busuk? Coba kita jujur, kita periksa. Kita minta Roh Kudus memberi kita pengertian. Tuhan pasti memberi kita pengertian. Kita harus memeriksa diri kita. Ada keharuman di hadapan Allah atau kebusukan. Oleh sebab itu, saudaraku, kesempatan di mana kita ada di hadapan Tuhan seperti saat ini, kesempatan kita bisa mengoreksi diri dengan baik. Apakah jalan hidup kita benar-benar bersih atau tidak? Karenanya kita harus selalu memperhatikan setiap langkah kita, setiap menit ke menit, setiap jam ke jam. Kalau ada sesuatu yang buruk atau busuk, kita akui di hadapan Allah dan kita membenahi diri. Minta pengampunannya, kemudian kita membereskan, melakukan pemberesan atau penyelesaian. Keharuman itu tidak bisa kita bangun dalam satu hari, saudara. Tapi lewat waktu yang panjang, dan Tuhan pasti memberi kesempatan kepada kita untuk mematikan keinginan daging yang berbau busuk itu. Dan Allah akan memberikan kita kesempatan untuk terus diproses, untuk mematikan semua manusia lama kita atau kebiasaan lama kita dan mengenakan manusia baru di dalam Tuhan, supaya kita memiliki irama, sepikiran, seperasaan dengan Tuhan. Dan semua tindakan perbuatan kita selalu sesuai sepikiran, seperasaan dengan Tuhan. Yang sama dengan mengenakan kodrat ilahi, sehingga kita bisa memiliki keharuman yang natural. Tidak dipaksakan, ya. Secara natural selalu sesuai dengan pikiran perasaan Allah. Disitulah kita memiliki keharuman yang permanen. Yang nanti kita ketika ada di hadapan Allah, wow, menjadi harta kekal kita dan pasti mendatangkan kemuliaan. Ya, puji Tuhan, kiranya kebenaran ini memberkati kita sekalian. Sola Gracia.